Assalamualaikum sahabat semua. Hari ini saya akan membuat kudapan yang dijamin seluruh keluarga pasti menyukainya, yaitu apple pie. Apple pie dengan bentuk seperti ini biasanya bisa kita beli di McD. Pada resep yang saya berikan nanti, apple pie ini bisa di oven dan digoreng. Ikuti dan tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa berikan dukungannya, tekan subscribe, like, komen, dan di-share ke media sosial Anda supaya video ini bisa bermanfaat. Bahan-bahannya dicek. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan resep simak. Sebelum kita mulai masak, tolong padamkan lampu merah, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video saya. Terima kasih. Yang harus kita persiapkan dulu yaitu kita membuat selai apple-nya. Untuk selainya ataupun isinya saya menggunakan apel Malang karena saya mencari apel yang nanti teksturnya tidak cepat hancur ketika kita masak. Apalagi apel Malang ini rasanya ada manis dan ada asamnya, itu membuat makin segar nantinya. Yuk mari kita bikin selainya. 4 buah apel Malang dikupas kemudian dipotong seperti dadu. 10 sendok makan brown sugar, 1-2 sendok teh kayu manis bubuk, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok makan air lemon, 1 sendok makan margarin atau butter. Campurkan semua bahan, kemudian nanti kita tumis-tumis tanpa menambahkan air. Nanti ketika ditumis, apel ini akan mengeluarkan airnya sendiri. Diaduk-aduk terus saja, kemudian boleh dicicipin rasa manisnya. Ini airnya sampai mengering. Jika air apelnya sudah berkurang, kita dinginkan. Nanti kita simpan di kulkas dulu supaya makin mengental. Kemudian kita siapkan bahan-bahan untuk kulit pie-nya. Siapkan 325 gram terigu protein rendah, 1 sendok makan air lemon, 150 gram margarin. Jika menggunakan butter nanti ditambahkan sedikit garam, dan butter atau margarin ini harus dibekukan dulu. 15 sendok makan air es, ini benda-benda yang menjadi es batu. Campurkanlah tepung terigu dengan setengah sendok teh baking powder, kemudian ditambahkan sedikit garam. Ini berarti saya menggunakan butter bukan margarin. Kita aduk-aduk ketiga bahan ini. Masukkan mentega atau butter yang sudah kita parut tadi karena beku ya. Ini sudah saya parut-parut kecil. Kemudian kita campurkan. Kita aduk-aduk dengan tepung terigunya. Margarin ini sudah tertutupi semua dengan tepung terigunya. Jika margarin dengan tepung terigu sudah tercampur rata, kita baru masukkan air lemonnya. Kemudian kita masukkan air es. Ini benar-benar kita siapkan dari awal es batu, bukan air es yang dari dispenser. Memasukkan air es ini kita tidak sekaligus, jadi bertahap dulu. Dari 4 sendok ataupun 5 sendok dulu kita aduk-aduk lagi. Dan cara mengaduk adonan pie ini tidak boleh kita uleni karena nanti hasilnya akan jadi keras. Boleh ditambahkan air esnya lagi sampai sejumlah 15 sendok makan. Dan jika adonan sudah seperti ini, teksturnya memang terpisah-pisah ya, kita istirahatkan dulu selama setengah jam. Kemudian kita akan menipiskan adonan ini. Kalian boleh menggunakan kertas roti ataupun plastik, namun jika saya boleh menyarankan lebih enak menggunakan plastik yang lembaran seperti ini. Teman-teman juga bisa menipiskan adonan ini tanpa dengan alas apapun, dengan menambahkan sedikit tepung terigu di atasnya. Tapi nanti hasilnya menjadi keras karena pasti ada tambahan tepung terigu. Kita tipiskan kulit pie ini kira-kira 1-2 mili. Kemudian kita potong-potong
Ini kita harus potongnya berpasangan ya nanti, untuk bawah dan atasnya sebagai penutup. Kita potong kira-kira bentuknya yang persegi panjang. Bisa kita ambil ukuran 5 kali 10 cm. Kemudian kita berikan selai apple-nya. Untuk mengisi selai apple-nya jangan terlalu banyak karena takutnya nanti justru keluar ketika kita goreng. Kemudian kita berikan tutupnya di atasnya, ditekan-tekan untuk samping kanan kirinya supaya lebih kuat menempel. Dan untuk pinggirannya saya berikan sedikit garis ya dengan menggunakan garpu. Ini pun juga sudah kuat nanti menempelnya. Dan supaya lebih rapi bentuknya, pinggirnya saya potong sedikit. Untuk sisa-sisanya nanti bisa kita gunakan lagi. Jika sudah rapi seperti ini, kita simpan dulu di freezer. Tujuannya supaya nanti kita lebih mudah untuk menghandle ketika kita mau menggoreng ataupun mau mengovennya. Silahkan semua selesaikan sisanya. Waktunya kita simpan di freezer selama 1 jam. Ini nanti sudah beku. Jika sudah beku, kita keluarkan. Untuk hasilnya ini akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 finishingnya akan saya oven dengan dioles kuning telur dan ditaburi dengan sedikit gula pasir. Bisa dilihat ketika apple pie-nya ini beku, kita menghandle-nya juga enak. Jadi ketika mengoles kuning telur tidak lembek, tidak mudah retak ataupun tidak mudah rusak. Sudah selesai dan waktunya kita untuk mengoven. Apple pie-nya kita oven selama 35 menit dengan suhu 180 derajat. Kelompok 2 finishingnya akan saya goreng tapi tanpa di coating. Ini hanya saya oles dengan kuning telur. Dan untuk kelompok ketiga finishingnya nanti akan saya goreng tapi dengan cara di coating bersama tepung terigu. Apple pie-nya saya taburi dengan tepung terigu dan dioles dengan kuning telur. Jadi nanti bisa dilihat tekstur setelah matang. Kemudian kita bisa simpan di dalam kulkas dulu sesaat sebelum digoreng. Saatnya kita akan menggoreng dan kita panaskan minyak goreng. Untuk minyaknya benar-benar harus panas dulu ya. Jika kalian khawatir akan lepas ketika digoreng, tadi pertama mau menutup boleh dioles sedikit kuning telur supaya lebih kuat. Tapi ini dari sekian adonan tadi hanya 1 yang lepas. Ini saya menggoreng untuk finishing yang kedua, jadi ini yang hanya dioles dengan kuning telur. Dan kita bisa lihat ketika digoreng langsung ada bintik-bintiknya, gelembung-gelembung kecil-kecil, crispy-crispy-nya seperti yang ada di McD. Dan sekarang saya akan menggoreng untuk apple pie yang di coating dengan terigu. Untuk hasil apple pie yang digoreng ini antara yang tanpa di coating dengan yang di coating sama, hanya untuk yang di coating ini ada bubble-bubblenya dan lebih kokoh karena luarnya pasti ada beruntus-beruntus, apa ya, beruntus-beruntus ya, lebih tebal ya karena
perpaduan penyampuran dari tepung terigu dan telur tadi. Menggorengnya juga tidak terlalu lama, ini yang penting sudah berwarna kekuningan, coklat-coklat kuning seperti emas. Kita angkat dan kita dinginkan. Kita keluarkan juga tadi apple pie yang di oven, ini sudah matang. Sekarang kita saatnya untuk mereview hasilnya. Kita lihat apple pie yang di oven, ini teksturnya tetap sama renyah, namun warnanya lebih cerah, kuning dan bagus, cantik. Kita mulai buka isinya. Teksturnya, kulit pie-nya juga rapuh ketika kita potek ya, kita potong. Kemudian apple pie yang kita goreng tanpa di coating. Kulit pie-nya juga keras tapi lembut. Kemudian apple pie yang digoreng dengan coating, ini luarnya ada bubble-bubblenya dan tekstur kulitnya juga sama, lembut. Isinya juga sama rasanya. Jadi bisa buat pilihan bagi kalian mana yang lebih simple dan lebih mudah buat kalian coba. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.